Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video Teorema Nilai Ekstrem bersama saya, Respita Wulan. Teorema nilai ekstrem merupakan salah satu teorema yang dibahas dalam kalkulus diferensial, analisis real, dan juga masalah pencarian nilai maksimum minimum secara umum. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana bukti dari teorema nilai ekstrem beserta contoh penggunaannya. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas tentang teorema nilai ekstrem, kita perlu mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan maksimum absolut dan minimum absolut. Suatu fungsi real f yang terdefinisi pada A dikatakan memiliki titik maksimum absolut x bintang atas di A, sehingga nilai f di x bintang atas lebih tinggi atau sama dengan nilai f di titik lain pada A. Sebaliknya, jika nilai di x bintang bawah di A lebih kecil atau sama dengan nilai f di titik lain pada A, kita katakan bahwa f punya titik minimum absolut. Nilai maksimum absolut atau minimum absolut disebut juga sebagai nilai ekstrim. Sekarang, kapankah sebuah fungsi memiliki nilai maksimum atau minimum absolut? Teorema nilai ekstrim mengatakan bahwa jika fungsi f merupakan fungsi yang kontinu dan terdefinisi pada selang yang tutup dan terbatas, maka fungsi f akan memiliki nilai maksimum dan minimum absolut. Untuk membuktikan teorema nilai ekstrem, ada beberapa teorema yang kita perlukan. Teorema pertama dikenal sebagai teorema keterbatasan. Teorema ini mengatakan bahwa suatu fungsi real yang kontinu pada selang tutup dan terbatas juga akan terbatas pada selang tersebut. Teorema kedua adalah teorema Bolzano-Weierstrass yang menyatakan bahwa suatu barisan bilangan real yang terbatas akan memiliki subbarisan yang konvergen. Teorema ketiga menyatakan bahwa limit dari suatu barisan konvergen akan terletak di antara A dan B jika setiap suku-sukunya terletak di antara A dan B. Teorema terakhir kita sebut juga sebagai teorema apit. Misalkan kita memiliki 3 buah barisan X, Y, dan Z. Dengan suku-suku barisan Y ini selalu diapit oleh suku-suku barisan X dan Z. Jika X dan Z memiliki limit yang sama, maka barisan Y akan konvergen dan limitnya sama dengan limit barisan-barisan yang mengapitnya. Sekarang, mari kita lihat bukti dari teorema nilai ekstrim. Pertama, karena f merupakan fungsi yang kontinu pada selang tutup dan terbatas, menurut teorema keterbatasan, f juga akan terbatas. Sehingga himpunan Fi yang berisi nilai-nilai f pada selang I akan memiliki batas atas dan batas bawah. Misalkan S bintang atas adalah batas atas terkecil dan S bintang bawah adalah batas bawah terbesar dari f. Karena S bintang atas merupakan batas atas terkecil, pada saat kita geser sedikit saja, misalnya sejauh 1/n untuk suatu n bilangan asli, dia tidak lagi menjadi batas atas. Dalam artian, terdapat xn di I sehingga fxn terletak di antara S bintang atas dikurangi 1/n dan S bintang atas. Karena I terbatas, maka barisan xn juga terbatas. Dari teorema Bolzano-Weierstrass, barisan xn akan memiliki subbarisan xnk yang konvergen, katakanlah ke suatu nilai X bintang atas. Dari teorema 3, X bintang atas juga akan berada di I. Karena F kontinu pada I, F juga akan kontinu di X bintang atas. Dan limit barisan Fxnk adalah Fx bintang atas. Perhatikan bahwa suku barisan Fxnk selalu diapit oleh barisan S bintang atas dikurangi 1/nk dan S bintang atas.
Karena kedua barisan yang mengapit fxnk limitnya adalah S bintang atas, maka fxnk akan memiliki limit yang sama. Akibatnya, fx bintang atas adalah batas atas terkecil dari nilai-nilai f pada i, dan x bintang atas merupakan titik maksimum absolut f pada i. Dengan cara serupa, pada fungsi negatif f, kita akan mendapatkan bahwa fx bintang bawah adalah batas bawah terbesar dari f pada i, dan x bintang bawah menjadi titik minimum absolut f pada i. Jadi, terbukti bahwa fungsi kontinu pada selang tutup dan terbatas akan memiliki titik maksimum dan minimum absolut. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, fungsi fx sama dengan x merupakan fungsi yang kontinu pada selang tutup 0 sampai 1. Fungsi ini memiliki nilai minimum absolut di x bintang bawah sama dengan 0 dan nilai maksimum absolut di x bintang atas sama dengan 1. Contoh berikutnya, fungsi gx sama dengan 1 per x kontinu pada selang setengah tutup 0 sampai 1. Fungsi ini memiliki nilai minimum absolut x bintang bawah sama dengan 1, tetapi tidak memiliki nilai maksimum absolut. Hal ini karena semakin x-nya mendekat ke titik 0, fungsi gx akan semakin membesar nilainya. Contoh terakhir, jika kita punya fungsi hx sama dengan min x, ini merupakan fungsi yang kontinu pada selang setengah tutup 0 sampai tak hingga. Fungsi ini memiliki maksimum absolut pada x bintang atas sama dengan 0, tetapi tidak memiliki minimum absolut. Karena semakin x-nya membesar, nilai fx-nya akan semakin mengecil menuju negatif tak hingga. Hati-hati! Suatu fungsi yang terbatas belum tentu memiliki nilai ekstrim, khususnya jika fungsi tersebut tidak kontinu. Kita pandang grafik fungsi berikut ini. Misalkan grafik fungsi fx ditunjukkan oleh kurva yang berwarna biru dengan batas selang tutup 1 sampai 3. Fungsi ini mencapai nilai maksimum di titik C dan mencapai nilai minimum absolut di titik D. Tapi jika kita modifikasi sedikit fungsi ini, yakni pada saat x sama dengan c, nilai fungsi fc didefinisikan pada tempat yang berbeda. Dan pada titik D, nilai fd juga ditempatkan di titik yang berbeda. Sehingga meskipun kedua fungsi ini memiliki batas atas dan juga batas bawah, maka fungsi yang di sebelah kiri memiliki nilai maksimum dan minimum, tapi fungsi yang di sebelah kanan karena tidak kontinu ternyata tidak memiliki nilai maksimum ataupun nilai minimum. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.